لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما لنا مولى سوى. Wah, akibat pembatalan haji 2021, perusahaan travel haji merugi. Genap 2 tahun, calon jemaah haji belum bisa menunaikan ibadah ke tanah suci. Pandemi corona yang melanda dunia menjadikan pemerintah Arab Saudi berhati-hati membuka pintu masuk ke negaranya. Lantas, semua ini memiliki dampak bagi perusahaan travel haji. Haji Boy Rahmadi Nafarin, Direktur Utama Ramasin Dr. Banjarmasin mengatakan, terkait kebijakan pemerintah tahun 2021 yang kembali tidak memberangkatkan jemaah haji, maka pihaknya yang menyelenggarakan perjalanan haji khusus jelas merugi. Akibat penundaan keberangkatan, ada beberapa calon jemaah yang terpaksa mengambil dana, tapi ada juga yang masih menunggu. Apalagi kondisi pandemi ini, keadaan ekonomi masih belum normal. Boy tidak menyebutkan nominal kerugian yang dialami. Sebagian gambaran ia hanya mengatakan kerugian itu terasa bagi perusahaannya dan perusahaan travel haji lainnya yang kantornya masih sewa. Artinya ada biaya operasional yang harus dikeluarkan sedangkan pendapatan berkurang. Saat kondisi normal sebelum pandemi COVID-19, setiap tahun biasanya yang mendaftar dan diberangkatkan haji plus jumlahnya antara 50 sampai 100 jemaah. Saat ini, kami hanya berharap agar pemerintah mempunyai strategi dan metode yang baik, khususnya untuk kami yang bergelut di bidang travel agen, baik penyelenggara umroh dan haji khusus maupun travel agen yang bergerak di bidang tour operator. Pintanya seraya berharap kondisi ini tidak berlarut-larut tanpa ada kepastian. Haji Saridi, Ketua FK Patu, Forum Komunikasi Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus, mengatakan anggotanya yang berjumlah 54 perusahaan terdiri perusahaan penyelenggara ibadah umroh dan penyelenggara ibadah haji khusus memang sangat merasakan dampak tidak bisa diberangkatkannya haji dan umroh tahun 2021. Dikatakan Saridi, ada beberapa calon jemaah yang mengambil dananya, tapi hanya sedikit yang mengambil, sekitar 1% lebih saja. Ada juga yang tetap menitipkan. Pada intinya, 95% lebih calon jemaah masih tetap komitmen menitipkan dana berhaji dengan tidak mengambil dana. Kondisi yang memang tidak memungkinkan bagi calon jemaah untuk berangkat. Saat ini kan yang boleh hanya warga setempat dan ekspatriat dengan kuota 60.000 jemaah, ungkap Saridi yang juga pemilik Al Insani Travel Banjarmasin ini. Lanjutnya, itu pun untuk berhaji pada paket biaya yang ditetapkan Kementerian Haji Arab Saudi. Kategori pertama 13.931,4 rial, sekitar 52,8 juta. Kategori kedua 16.539,24 rial, sekitar rupiah 62,7 juta. Kategori ketiga 9.044,57 rial, sekitar 72,2 juta. Harga sudah termasuk pajak. Jika dibandingkan biaya haji atau ONH tahun 2021 senilai rupiah 44 juta, maka kalaupun kita bisa penuhi persyaratan ketat dari Arab Saudi, apakah calon jemaah juga mampu menambah biaya lagi yang notabene itu belum termasuk tiket pesawat? Harga paket yang cukup tinggi itu disebabkan oleh adanya serangkaian penerapan protokol pencegahan COVID-19. Sebelumnya, Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Khalil Qoumas
telah mengumumkan pembatalan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi pada 3 Juni tahun 2021. Hal ini berpengaruh terhadap antrian daftar tunggu calon jemaah yang semakin panjang. Berdampak pula pada perusahaan. Hal tersebut diakui Haji Fakhrul Rizani, Direktur Kaltrabu di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Diketahui, pembatalan haji tahun 2021 mengakibatkan perusahaan yang bergerak pemberangkatan haji dan umroh tidak ada pemasukan, sedangkan biaya operasional kami di kantor tetap berjalan. Jumlah calon jemaah yang mengalami penundaan tahun 2020-2021 sebanyak 119 orang, ditambah dengan petugas pembimbing ibadah, dokter pendamping sebanyak 5 orang, maka jumlah calon di Kaltrabu sebanyak 124 orang. Mereka terbagi menjadi 3 bus dalam kondisi normal. Akibat penundaan tahun 2020-2021, diperkirakan kerugian sekitar 3 hingga 4 miliar. Adanya penundaan keberangkatan terhadap 124 orang calon jemaah. Tercatat ada 1 orang yang membatalkan dan menarik semua dana setoran haji. Kemudian lanjut dia 2 orang calon menarik setoran lunas setoran tahap kedua tunda haji. Hal ini sesuai dalam keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 yang mempersilahkan calon jemaah untuk melakukan penarikan tahap akhir, tetapi tetap jadi jemaah porsi prioritas dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2022. Kendati pun demikian, menurut Fakhrul, ternyata tidak mempengaruhi animo masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi ini. Kami rasa masih cukup tinggi dan tidak menyurutkan niat para calon jemaah haji mendaftarkan diri. Tercatat masa pandemi COVID-19 dari bulan Februari 2020 sampai dengan Juni 2021, sebanyak 32 orang calon jemaah yang mendaftar diri, atau dalam sebulan ada sekitar 2 hingga 3 orang jemaah pendaftar haji baru. Adapun jumlah jemaah haji setiap keberangkatan ditentukan kuota yang disediakan pemerintah. Biasa setiap tahun berjumlah 17.000 calon jemaah haji khusus, disesuaikan dengan jumlah nomor porsi yang terjaring terpanggil dari batasan nomor porsi yang ditentukan oleh pemerintah.